Langsung ke pulangku, saya itu faktornya itu hanya kasihan sama umat, kasihan sama rakyat. Itu kita di kantor Lindu Aji menerima berita bahwa Gus Naji ini dilaporkan ke Mabes ke Polda Jateng. Setelah pelaporan terhadap Gus Naji, informasi tersebut dengan cepat beredar di sosial media. Banyak channel YouTube yang menayangkan tentang potongan kalimat dari Gus Naji maupun komentar-komentar bersumber dari media online maupun cetak. Kalau nggak salah pada waktu itu lah kita menangkap salahnya apa Gus Naji kok dilaporkan ke Polda Jateng. Ketika kita cross check melihat videonya, ini benarkah pernyataan Gus Naji atau Gus Naji ini hanya membaca berita? Kan di video itu sendiri kan posisinya Gus Naji kan posisi di dalam, di rumah. Namun dari hasil tabayun yang dilakukan Lindu Aji ke dalam Gus Naji menyatakan satu hal yang berbeda. Jalaluddin, Ketua Lindu Aji Rembang, menyampaikan bahwasanya Gus Naji menyampaikan pidato tersebut di kalangan santri-santri. Namun ada yang memvideokan dan memotong kalimat-kalimat yang disampaikan Gus Naji tersebut. Jalal bersama pasukan Lindu Aji sekitar 1 jam berdialog dengan Gus Naji. Kiai sepuh ini menerima rombongan dengan sukacita. Dialog-dialog ringan, canda, tawa terjadi di sana. Kita tanya kronologi yang ada, sebenarnya itu bukan statement ternyata. Jadi ketika ngumpul bersama santri-santri ngobrol, ada yang memvideokan, melihat apa itu video-video yang ada di HP itu ternyata ada statement-statement seperti Sri Bintang Pamungkas tentang Cina masuk Indonesia apa tujuannya. Terus ada berita-berita bahwa vaksin itu adalah proyek Cina untuk membunuh massal atau gimana warga masyarakat itu. Nah, ternyata itu membaca beliau itu jagoan biasa seperti kita ini, cuma ada potong-potongan, banyak yang dipotong sehingga di video itu diviralkan itu seakan-akan itu statement beliau ternyata tidak. Itu apa ya, tertanam gitu omongannya, terpengaruh benar dengan omongannya Sri Bintang Pamungkas. Bahwasanya apa, etnis sana itu kepengen jajah itu mulai zaman Sri Bintang, zaman sebelum Majapahit, Likan, Malang itu, kerajaan Malang, Singosari, mulai zaman Singosari kan. Pada kesempatan pertemuan antara Lindu Aji Rembang dengan Gus Naji, Kiai sepuh ini menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi pertimbangannya adalah umat Islam. Gus Naji tidak memikirkan hal lain kecuali hanya memikirkan umat Islam, para santri, dan kiai yang ada di Indonesia. Langsung ke pulangku, saya itu faktornya itu hanya kasihan sama umat, kasihan sama rakyat. Misal yang paling mengerikan bagi saya kan orang santri atau kiai itu kan mau dimasalahkan. Saya tahu GKN atau apa itu.
Kalaupun tetap ada pro kontra soal yang disampaikan Gus Najih, menurut Jalal ini adalah sesuatu yang wajar. Sebab hasanah kita sebagai warga negara tentu punya pandangan yang berbeda-beda. Namun yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sebab berbeda pendapat lalu membuat kita saling serang dan adu argumen yang kontraproduktif dengan asas berbangsa dan bernegara kita. Apalagi menurut Jalal, sebagai sesama muslim tentu harus saling menjaga dan menghargai antara satu sama lain. Kalaupun ada sesuatu yang kita anggap salah dari seorang kiai, biarlah kiai atau ulama lain yang mengingatkan. Karena apa yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang ada di Nahdlatul Ulama ini adalah sebuah pendidikan yang luar biasa. Jadi kearifan lokal dikedepankan.